warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tugas 3.1a.9 Aksi nyata pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, nama saya Ibu Asyatul Jalilah dari UPT SDN 48 Gresik. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Tak lupa perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Muhammad Janji Haryono dan Ibu pengajar praktek saya Ibu Wiwi Alfiah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu calon guru penggerak dapat mempraktekkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah calon guru penggerak. Calon guru penggerak akan mendapat kesempatan untuk mempraktekkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah calon guru penggerak. Berikut permasalahan yang ditemukan calon guru penggerak sebagai ketua tim pengelolaan nilai satuan pendidikan atau NSP dan persiapan kelulusan. Permasalahan: UPT SD Negeri 48 Gresik hampir 50% siswanya terdiri dari anak-anak jalanan, dan kebanyakan anak-anak tersebut pemikiran nomor satu yaitu ekonomi. Sedangkan sekolah mereka tidak terlalu penting atau dikesampingkan. Permasalahannya, bagaimana menindaklanjuti anak jalanan itu tidak keluar dari sekolah dan anak-anak normal bisa menerima anak jalanan tersebut dan tidak ada kesenjangan. Permasalahan: bagaimana caranya agar anak normal tidak meniru anak jalanan, dan begitu juga sebaliknya. Bagaimana caranya anak jalanan tersebut tetap melanjutkan sekolah walaupun mereka jarang di sekolah atau jarang masuk sekolah, agar anak jalanan tersebut mendapat masukan pembelajaran, pengajaran dari bapak atau ibu guru. Permasalahan: langkah-langkah yang diambil dalam permasalahan ini yaitu: yang pertama, dilakukan rapat bersama guru untuk didiskusikan dan diselesaikan bersama. Kemudian pihak guru mendatangi siswa yang bermasalah, menanyakan permasalahan anak tersebut. Setelah itu pihak sekolah melaporkan kepada pihak dinas untuk diberi solusi. Pihak dinas memberikan solusi dengan memberikan rapot ABK kepada siswa anak jalanan. Dengan menggunakan rapot ABK kepada siswa jalanan dikatakan efektif karena sudah tidak terjadi kecemburuan anak normal dengan anak jalanan. Anak-anak normal yang awalnya cemburu sekarang lebih mengerti dan tetap berjalan dengan baik kedisiplinan. Juga mereka tetap menaati peraturan sekolah. Dalam pengambilan keputusan ini ternyata juga terdapat pro dan kontra. Permasalahan: kemudian pihak sekolah memberikan penjelasan dan bukti bahwa anak tersebut memang dikatakan tidak seperti anak normal umumnya, dan juga kebijakan pemerintah mewajibkan siswa bersekolah selama 9 tahun. Dari permasalahan tersebut, pihak sekolah juga memikirkan masa depan dari anak jalanan. Jika untuk sekolah dasar mereka tidak lulus, dan bagaimana mereka bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, dan bagaimana siswa tersebut bisa mempunyai masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Olivia Evitadini, biasa dipanggil Bu Evi. Untuk saat ini, alhamdulillah saya diamanai sebagai kepala sekolah di UPT SDN 48. Terima
Paradigma studi kasus. Dari keempat paradigma yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu lawan kelompok atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justified versi mercy, kebenaran lawan kesetiaan yaitu truth versi loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang yaitu short term versus long term. Menurut kelulusan anak jalanan tersebut tidak memenuhi karena ada kekurangan rata-rata minimal nilai satuan pendidikan yang kurang, sehingga Adil tidak lulus, tetapi mengingat masa depan anak tersebut jika sekolah dasar saja tidak lulus. Dan menurut pemerintah anak minimal menempuh sekolah selama 9 tahun. Prinsip pengambilan keputusan. Dari ketiga prinsip pengambilan keputusan, prinsip yang digunakan adalah yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Karena untuk meluluskan anak jalanan tersebut diberikan solusi dengan adanya rapot ABK. 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang pertama, nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus ini adalah nilai keadilan lawan dengan kepedulian. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yaitu yang kedua, yang terlibat dalam masalah ini adalah dewan guru, kepala sekolah, stakeholder yang ada di sekolah. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Kesenjangan antara reguler dengan anak jalanan dalam kedisiplinan hadir. Pengujian benar atau salah. Uji legal. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi itu? Bila jawabannya adalah iya, maka situasi yang ada bukanlah antara benar lawan benar atau disebut dilema etika, namun antara benar lawan salah, disebut dengan bujukan moral. Dalam masalah ini terdapat dilema etika, tetapi tidak ada pelanggaran hukum. Uji regulasi. Bila situasi yang dihadapi adalah dilema etika dan tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya, mari kita uji apakah ada terdapat dilema etika tetapi tidak ada pelanggaran kode etik. Uji panutan berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, di mana berhubungan dengan golden rule yang meletakkan diri kita pada posisi orang lain. Dalam masalah ini, jika hal ini terjadi, maka idola saya yakin beliau akan melakukan seperti keputusan ini. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma berikut ini, paradigma mana yang terjadi di situasi yang sedang dihadapi? Keadilan lawan rasa kasihan. Melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai? Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir basis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Investigasi opsi trilema. Adanya rapot ABK yang menjadi solusi untuk kesenjangan anak-anak yang mempunyai masalah moral etika. Buat keputusan adanya rapot ABK yang menjadi solusi kerjasama dalam pihak terkait. Pengambilan keputusan, terutama
Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Meninjau ulang syarat kriteria kelulusan untuk mengantisipasi kondisi di luar ketentuan, menghadapi dan menyemangati anak tersebut agar semangat, memberi pengertian dan mengingatkan orang tua agar selalu membimbing dan mendampingi anaknya jika ada ujian yang harus diikuti, meningkatkan pembinaan ke siswa dan sosialisasi ke orang tua untuk pelaksanaan jadwal program penilaian yang telah disusun sekolah. Step by step-nya itu untuk pengambilan keputusan ketika yang terjadi di sekolah kita. Yang sudah saya sebutkan, langkah-langkah yang pertama itu diadakan rapat guru. Kita selesaikan bersama-sama. Setelah itu biasanya contoh misalnya terjadi di kelas 4 atau kelas 5 misalnya dari hasil keputusan tersebut, pihak wali kelasnya mendatangi apa itu murid yang bermasalah, kenapa tidak di sekolah, apa masalahnya. Setelah itu karena memang terjadi di sekolah, pihak sekolah, saya dengan apa itu kepala sekolah dengan guru lapor ke dinas. Dinas itu ada solusinya, yang tadi solusi untuk pakai rapor supaya anak-anak tetap di sekolah adalah karena kewajiban pemerintah adalah anak-anak umurnya 9 tahun kewajiban wajib belajar untuk Berarti ini sudah luar biasa mungkin langkah-langkah dengan satu memang peduli anak-anak, yang kedua dengan juga berusaha untuk ini Bu, rasa pedulinya itu bisa nanti menimbulkan hasil akhir begitu isinya. Nah, sesuai dengan prinsip yang ada di sekolah. Saat yang diambil dengan permasalahan ini, manfaatnya yang diambil yaitu perlunya kerjasama antara kepala sekolah dengan rekan guru serta mengambil keputusan secara bijaksana. Pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan di lingkungan kita ini? Jadi sendiri memang keputusan bukan hanya di kalau saya sendiri ya yang terkait misalnya di saya sama
Pendampingan individu 6 oleh pengajar praktik memberikan motivasi ke calon guru penggerak dan anak-anak UPT SDN Negeri 48 Gresik.
Terima kasih. Sampai bertemu dengan tugas yang selanjutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.